Ada orang sodorkan sama saya, Ustadz, ini debat Dr. Sanih Munir dengan Esa Soro, karena si kafir ini katanya mau lawan saya. Kau banyak belajar dululah, minimal kau magister, minimal kau doktor, baru lawan saya. Orang menjadi pendeta ada dua bahasa yang dia harus kuasai, Hebrew and Greek. Hebrew katanya konsentrasi pada kitab perjanjian lama, sedangkan Greek adalah kitab perjanjian baru. Konon sampai hari ini tidak ada satupun pendeta di dunia mampu membuktikan Bible Kristen berbahasa Ibrani, bahasa yang paling sukar di dunia. Saya sering bilang 2-3 pendeta, 2 sudah mampus di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Nanti kalau mau debat, mudah-mudahan ya, saya akan minta satu Indonesia. Ada video saya beredar kan, setiap provinsi 5 atau 10 pendeta melawan saya sendiri. Nggak usah berkoar-koar di apa itu YouTube, karena di YouTube itu siapapun buta huruf bisa jadi profesor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ada orang sodorkan sama saya, Ustadz, ini debat Dr. Sanih Munir dengan Esa Soro, karena si kafir ini katanya mau lawan saya. Kau banyak belajar dululah, minimal kau magister, minimal kau doktor, baru lawan saya. Dia buktikan kitab 300 dari tahun 325 Masehi. Kalau betul ada kitab tahun 325 Masehi yang aslinya naskah Nisea Konstantinopel, pengakuan Nisea Konstantinopel. Waktu itu yang jadi kaisar adalah Konstantin, yang memihak kepada Christianity, Kristen Trinitas. Konferensi pendeta di Nisasa. Saya tahu cerita itu. Nah, dia buktikan ini kitab dari zaman dan tahun 325. Kalau kitab dari tahun 325 sebelum Masehi, berarti kertasnya tidak warna putih. Kok Dr. Sanih Munir dengan mudah menerima itu? Kalau saya tanya, naskah di dalamnya tertulis dalam bahasa apa? Konferensi 325 Masehi itu adalah konferensi Nisasa yang terjadi dalam pertemuan para dua bentuk kekristenan, kristenan yang menuhankan Yesus dan kekristenan yang menolak, sebagaimana yang dikatakan oleh Arius, seorang filsuf. Jadi kalau itu adalah naskah asli tulisan dari para pendeta-pendeta dulu, asli betul, maka bahasa yang ditulis dalam kitab itu adalah bahasa Greek. Abjadnya alfa, beta, gamma, delta, theta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Itu adalah ditulis dalam naskah bahasa Yunani atau Greek. Kalau betul itu ditulis dalam bahasa Greek Yunani, sementara sekolah pendeta itu, orang menjadi pendeta ada dua bahasa yang dia harus kuasai, Hebrew and Greek. Hebrew katanya konsentrasi pada kitab perjanjian lama, sedangkan Greek adalah kitab perjanjian baru. Konon sampai hari ini tidak ada satupun pendeta di dunia mampu membuktikan Bible Kristen berbahasa Ibrani, bahasa yang paling sukar di dunia. Saya sering bilang 2-3 pendeta, 2 sudah mampus di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Ada ustadz juga di televisi ini kesasar betul. Kalau mau bilang sesat nanti marah. Dia pidato di ceramah Damai Indonesiaku. Saya nonton Damai Indonesiaku TV One. Dia katakan di depan publik, Ibrahim punya agama bersumber dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Innalillahi. Saya nonton televisi ini, ustadz, Masya Allah, cepat kaya kalau model begini.
Nah, kalau mau cepat kaya kan di Indonesia ini gampang, jilat pantat kafir, sudah kaya besok. Betul apa betul? Iya apa iya? Bu, oh, jangan tidur, masih sore. Gampang di Indonesia ini kalau mau kaya, jilat kotoran kafir, kaya besok. Langsung pakai Lamborghini kita di jalan. Hasil dari jilat. Gurunya siapa di Indonesia? Biasa, yang sering sorban di kepala, ban Vespa. Guru jilat. Dosen jilat. Selalu kalau bicara, kita ini orang-orang terpelajar. Kalau terpelajar, kompetensi sains, kompetensi spesialisasi keilmuan yang engkau dapati sama dengan akhlak moral juga di masyarakat. Percuma berilmu tinggi tapi pelin-pelan, tidak mempunyai prinsip. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bakar. Nah, jadi tidak ada naskah asli. Tanya kepada profesor Kristen dan Islam, ada enggak kira-kira? Nanti kalau mau debat, mudah-mudahan ya, saya akan minta satu Indonesia. Ada video saya beredar kan, setiap provinsi 5 atau 10 pendeta melawan saya sendiri. Nggak usah berkoar-koar di YouTube, karena di YouTube itu siapapun buta huruf bisa jadi profesor. Oh ya, orang kampung pintar sekali yang begitu-gitu tuh tangannya, jarinya. Saya sering tegur istri, kau hobi sekali tanganmu di handphone, seperti orang-orang jamaah biasa ini. Kita ini keluarga ustaz, berhenti. Bahkan di daerah Sumatera, saya mau ceramah, ada ustaz diundang baca Al-Quran, dia baca pakai handphone, saya stop. Mana ketua panitia? Stop dulu. Kenapa ustaz? Baca Al-Quran pakai mushaf. Dia baca pakai headphone. Pertama saya bilang dia pamer dia punya headphone. Yang kedua, saya tidak percaya kalau di dalam ini kontennya penuh dengan isi daripada kalimatullahi Quran. Pasti di dalam sebentar habis dia baca Quran, muncul di input lagi wanita pakai short pendek, orang Manado. Saya dari Manado tinggal. Bisa jadi orang telanjang. Saya pernah terima yang begitu. Innalillahi. Saya tanya istri, bagaimana blokirnya ini, Mak? Oh ini Pak, bawa ke konten. Diblokir, nggak muncul-muncul sampai sekarang. Rupa-rupanya saya juga yang kasih peluang dia masuk. Karena bodoh saya soal begitu, IT. Saya datang ke sana, ngaku sama konten, tolong dihapus ini, Jafar. Ya Ustaz, nanti supaya dia tidak masuk lagi. Nah, saya nggak percaya, saya stopkan. Baca pakai mushaf Quran. Istri saya baca Al-Quran nggak berani pakai itu. Kita berdua ini pasangan, kemana-mana dia baca Quran, saya ceramah. Wah, inilah pasangan ideal. Satu baca Quran, satu ceramah, sama-sama masuk surga. Jangan dua-dua ke KPK. Kan begitu. Mana naskah aslinya? Nggak ada. Sampai hari ini tak ada bukti. Jadi orang belajar sekolah pendeta itu sekolah berdasarkan pengakuan kitab yang sudah ada, dongeng. Sedangkan kitab itu 200 tahun Isa sudah diangkat, barulah kitab itu ada. Ibu bapak sama-sama menyebutnya, ikut-ikutan menyebutnya Injil. Wah, Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Tadi dalam Quran surah Maryam, Nabi Isa berkata, Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Jadi waktu Nabi Isa datang membawa Injil, bukan dia kesana kemari pegang kitab begini seperti pendeta ke gereja, seperti orang Kristen pergi ke gereja hari Minggu pagi bawa kitab tebal-tebal. Coba tanya istrinya isinya, kalau dia tahu. Dia nggak tahu isinya. Karena semua kalimat di dalam Bible Kristen itu muatan yang harus diterjemahkan secara filsafat. Hanya pendeta yang bisa memahami dan mengucapkan apa yang ada dalam kalimat-kalimat ayat Bible Kristen. Orang Kristen nggak mengerti.
Dia bawa tebal-tebal ke gereja, begini tebal, naik motor, rok pendek, baju satu tali, duduk pun sudah setengah mati. Ada gitu Bu ya? Pernah ketemu Bu? Bu? Ya kan sering ketemu kan? Hari Minggu pagi bawa kitab tebal, dia gendong. Oh itu orang kalau matanya liar dia akan lihat begini. Oh iya, pemandangan indah di hari Minggu pagi. Susah. Di dalam gereja pun duduk sama-sama. Kalau di dalam Islam itu secara etika dia dipisahkan. Makanya Nabi katakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Mengukur benarnya atau tidaknya sebuah agama itu, agama saya benar atau tidak, menggunakan satu tolok ukur yang paling tepat adalah axiology, etika, logika, estetika. Untuk membuktikan bahwa Islam itu agama yang benar, perhatikan dari etikanya. Etika apakah bisa dijadikan ukuran? Tadi siang saya katakan sulit dijadikan ukuran, karena ada orang Islam, agamanya Islam, kelakuannya kafir. Bukan kelakuan kafir tuh, ustadz diusir, gereja dijaga, dikasih nasi bungkus, kau makan di situ, isinya tai semua, itu kau makan tai. Karena pemberian kafir makanannya isinya kan saya mengikuti sabda Nabi, hadis ada itu, bukan kotoran, tai. Kata Nabi begini, kalau kita percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah bilang begini, barang siapa dari umatku berpikir hanya yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai harga manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Apa itu dia? Tai. Jangan malu-malu. Jadi yang mereka makan itu adalah tai. Saya sudah pensiun makan tai. Saya makan sekarang ini pecel lele Lamongan NU. Pecel lele Lamongan NU. Rumah makan Padang Muhammadiyah. Itu saja makanan saya. Alhamdulillah sehat. 13 tahun berkeliling berdakwah, sehat. Hitler juga bilang begitu. Orang yang munafik seperti lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas feses lalat. Yang dia makan adalah sama. Analisa dunia, analisa akhirat. Analisa Hitler dunia, analisa akhirat. Sunnah, hadis Nabi, komparasinya sama. Sekarang yang wajib, Allah katakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kafir, saya pikir kafir ini munafik. Baru di Islam ini saya sadar, ternyata tidak. Kafir adalah kafir memang, menolak untuk beriman kepada Allah itu kafir. Tapi munafikun ini ternyata orang yang ngaku-ngaku tapi suka menjelek-jelekkan sesama muslim, bahkan rela membunuh saudara muslim demi mendapatkan pemberian dari kafir. Tenang saja, nanti disuruh jaga gereja. Abdullah, siap. Tolong kamu jaga gereja, siap. Nanti Yahya Waloni akan datang ke Solo, usir, siap. Kalau Ustaz Somad akan lari, saya lari tapi lari maju. Allahu Akbar. Mati dalam berdakwah begini tuh yang saya cari-cari. Iskariman aumut syahidan. Antum disuruh jaga gereja mau. Apalagi di wali kota sini kan kafirun. Itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Mau bela, itu neraka, jangan dibela. Bilang begitu supaya dia masuk
Islam. Tersesat di situ, jangan masuk agama itu. Allahu Akbar. Dan ibu bapak jangan coba-coba murtad. Derajat kita mulia di hadapan Allah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina anil lagwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Diperlengkapi oleh Allah dengan syahadat, salat, menjaga akhlak, moral, kemudian syahwat dilindungi. Lengkap. Bahkan guru saya mengatakan, Pak Yahya, di Islam nanti antum sudah masuk Islam, jangankan berzina, jangankan berbuat cabul. Iya guru, memandang wanita yang bukan muhrim bergerak syahwat sudah dihitung berbuat zina. Bagaimana di gereja dulu saya? Allahu Akbar, laki-laki dan perempuan duduk sama-sama, yang pakai sur pendek, aku gosok paha di situ. Menyanyi lagu gereja, aku gosok, istri orang kita gosok di situ. Saya asik di atas mimbar karena saya pendetanya. Sorot ke bawah, Kristus sangat mengasihimu. Oh, cuci mata saya, Bu. Allahu Akbar. Sekarang mau cuci mata bagaimana? Coba di masjid kalau bisa dipisahkan, ikhwan, akhwat. Akhwat pun semuanya syahwatnya terlindungi dalam masjid, pakai mukena. Dipisahkan, tidak boleh sama-sama. Laki-laki masuk ke masjid, Masya Allah, sebelum datang ke masjid berwudu, bersuci, tangan dibasuh, mulut dikumur, hidung dibasuh, semua wajah dibasuh, kaki menunjukkan prinsip, tangan menunjukkan kejahilan. Diingat-ingatkan oleh Allah 5 kali dalam sehari. Masuk masjid pun harus dalam keadaan bersih, sepatu dilepas, baju biar murah, yang penting bersih. Jangan kami sudah 55 hari 55 malam ente pakai berjamaah. Enggak, soalnya saya pernah alami di Bekasi, hampir mati saya, Ustaz. Allahu Akbar. Silakan masuk masjid baju bersih walaupun murah, silakan. Mau pakai jeans boleh. Makkah Madinah orang pakai jeans no problem. Yang penting di belakang sini jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf. Ya kan? Kemudian di belakangnya jangan bertuliskan Prabowo sudah selesai itu. Cebong dan kampret stop, nggak ada lagi. Betul apa betul? Bersatu kita karena ulama kita. Islam sekarang ini lagi ditekan habis-habisan. Yang menekannya siapa, Ustaz? Bukan kafir. Kafir mencoba menekan, seperti Valencia dengan Real Madrid kemarin. Masya Allah, ada satu pemain Real Madrid yang rambutnya besar tuh, saya paling suka, namanya Marcelo. Oh, saya paling suka back beliau itu, back belakang, pemain belakang. Karena dia lihat nih pemain-pemain sudah tidak berdaya di depan. Allahu Akbar. Dia sudah terlanjur maju, Pak Imam. Begitu Real Madrid diserang balik oleh Valencia, sudah di depan gawang, Marcelo lari dari belakang. Marcelo ini cuma pemain belakang, artinya tidak diperhitungkan, hanya pemain, bukan striker, bukan sayap, bukan wing. Dia lari laju sekali dari belakang dan dia tackle depan gawang, gak jadi gol. Itu yang kemarin kasus UAS, maksud saya. Sudah di depan gawang, taruh di mana wajah kita orang Islam? Seluruh sejarah berganti presiden, berganti pemerintahan, tak pernah ada kafir berani menyerang ulama Islam. Baru satu kali ini. Setiap saat di Facebook, bahkan tanggal 21 Agustus Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah angkat tangan mengatakan kami sudah tidak bisa berbuat karena sudah di tangan hukum. Rupa-rupanya dia lupa nih kafir ada satu singa yang ada dalam kawanan umat Nabi SAW. Begitu dia masuk di dalam pagar, singa ini sudah siap. Dan saya terkam satu kali, putus sampai hari ini, stop kasus UAS. Saya katakan ganggu Ustadz adik saya UAS sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Stop, sampai sekarang terlepas, gagal misi kafir. Sakit hati sekali, sakit hati sekali karena misi mereka gagal.
Mana katanya yang bekas-bekas kafir itu? Ada kan yang banyak yang ngaku bekas kafir, oh saya bekas dari ini, saya bekas dari itu. Mana? Hei, kalian masuk Islam cuma cari makan. Di saat Islam diganggu, ente tiarap. Tolong agama ini, karena Allah sudah menolong kita, mengangkat kita dari pasir, dari lumpur kekafiran, ditempatkan dalam agama yang mulia ini. Alhamdulillah. Perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah. Ibu bapak belum tahu, saya ini sudah berapa kali dilapor. Semakin dilapor, bukan sembunyi saya, semakin dilapor semakin kencang saya. Karena begitulah sifat Umar bin Khattab. Setan pun kalau Umar bicara, lari terbirit-birit. Oh, saya banyak baca buku tentang kisah Umar bin Khattab. Dan memang yang dialami Umar, saya juga alami. Kalau berdakwah berbulan-bulan di luar daerah, berkendaraan, suami istri dan anak, kadangkala saya memburu-buru jadwal, baju kotor semua di dalam mobil, cari musola, cuci di situ. Ingat riwayat Umar, cuci baju untuk khutbah. Sama saya bilang dengan kehidupan Umar bin Khattab. Keliling, saya paling tahu keadaan umat Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Dipecah belah. Nggak percaya bapak? Sebelum pilpres sampai sesudah pilpres, berantakan negara kita ini. Hah? Dan yang selalu bicara menjelek-jelekan Islam bukan orang kafir. Orang kafir di belakang layar. Hancurkan Islam pakai orang yang sering ngomong di TV itu kan orang Islam. Kuat sekali indikasi. Alhamdulillah. Sengaja ini. Oh enggak. Sudah, yang matikanlah yang lain supaya jangan boros. Nggak usah pakai kipas, biar aja keringat kita. Ceramah gelap-gelap begini juga nggak apa-apa, soal sistem lah. Hah? Ini voltase kurang barangkali. Ya itu. Sudah ada yang tersinggung ini. Udah. Oh masih. Genset. Biasanya saya kalau sudah menyala langsung amin, langsung stop. Udahlah. Mati lampu Pak Imam apa? Cuma di sini. Oh, ada pakai AC ya? AC nggak usah Pak Imam. Ini kenapa mati lampu? Biasa. Oh, dimatikan ini. Ini berarti tidak usah AC. Astagfirullahaladzim, sudah tuduh-tuduh orang kita. AC sudah tidak usah. Tidak apa-apa, saya juga tidak apa-apa biar ada kipas angin. AC nggak usah deh. Ya matiin aja, kipas dua aja, kipas dua aja.
udah begini aja, begini. AC enggak usah AC Pak Imam. Ya, kita sabar, matiin aja lampunya, nggak apa-apa. AC-nya juga 2 aja lah. Mungkin dayanya kurang kuat, daya. Jadi banyak sound system dipakai. Saya juga tidak suka pakai kipas angin itu. Itu justru mengundang penyakit. Ya, lebih baik tidak usah pakai kipas angin kalau ya, satu aja kipas angin, itu aja di tengah.